Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda untuk kita tentunya sama-sama belajar memperdalam ilmu agama kita, khususnya di acara Fajar Hidayah pagi hari ini. Dan di studio sudah hadir beliau Ustaz Didik Joko Susilo yang insya Allah akan membimbing dan membersamai kita di kesempatan pagi hari ini. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Insya Allah sehat selalu Ustaz. Yeah. Baik Ustaz, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang apa ini? Nah, kita melanjutkan materi kita yang lalu ya. Jadi meraih derajat al-muflihun. Al-Muflihun dan sesuai dengan isi di ayat Al-Quran ya kemarin. Yeah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan tema kita di pekan kemarin, yaitu meraih derajat Al-Muflihun tentunya sesuai dengan ayat Al-Quran. Dan kami tentunya juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 0271 6793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Sebelumnya, mari kita persiapkan diri dan catatan kita untuk menyimak mukadimah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Didi. Silahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih karuniakan kepada kita banyak nikmat. Alhamdulillah, hari ini kita dibangunkan lagi, dihidupkan lagi. Tentu ini kesempatan kita untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita. Kesempatan kita untuk memperbaiki diri, berhenti dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di hari kemarin gitu kan, untuk kemudian senantiasa menuju kepada ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih ada kesempatan itu. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita mengawali hari dengan senantiasa merenungkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil perenungan kita kemudian wujud menjadi amal-amal perbuatan yang membimbing kita untuk menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang bagaimana kita meraih derajat al-muflihun menurut Al-Qur'an. Tentu kita sudah kaji bersama bahwa al-muflihun, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia, yang di dalam panggilan adzan kita setiap hari itu diserukan 5 kali minimal itu ya. Hayya 'alal falah, ya, mari meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, meraih keberuntungan. Kalau kita bicara dalam perspektif Al-Qur'an, tentu adalah kesuksesan, kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia sampai nanti di yaumil kiamah kelak begitu. Nah, kemarin sudah kita mulai ya merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang kemudian Allah sebut ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun,
Yang pertama kemarin adalah orang yang beriman kepada yang gaib, ya, itu sudah kita kaji, ya. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan alladzina yuqimunas shalah. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat, gitu. Maka bagi orang yang tidak sholat tentu di sana tidak ada keberuntungan. Sekali lagi, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaannya dalam perspektif Al-Quran yang Allah sebutkan bahagianya tidak hanya di dunia saja, tetapi sampai di akhirat kelak, gitu. Nah, orang-orang yang menegakkan sholat, maka di situ tidak sekedar mengerjakan, kan begitu. Ya, yuqimuna itu kan arti kata awalnya dasarnya adalah koma, gitu ya. Maknanya menegakkan. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, yang dikatakan oleh Allah di situ menegakkan sholat, maka maknanya bahwa sholat itu menjadi sesuatu yang tegak di dalam kehidupan kita, gitu. Jadi bukan sekedar kita mengerjakan sholat yang bahasa fikihnya adalah pekerjaan atau ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, begitu. Kalau hanya pekerjaan fisiknya, bisa jadi banyak manusia yang mengerjakan. Tetapi apakah sholatnya tegak di dalam kehidupan, ya, tidak sekedar gerakan-gerakan fisik saja, tetapi sholatnya membawa dampak bagi pelakunya, tentu itu sesuatu hal yang harus kita ikhtiarkan, yang harus kita upayakan, ya. Karena sholat itu hakikatnya Allah desain agar terbentuk karakter pada kita yang sebagaimana Allah kehendaki di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ketika Allah serukan sholat itu, ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, baca apa yang diwahyukan kepadamu dari Quran ini dan tegakkanlah sholat. Maka endingnya Allah harapkan agar sholat itu berdampak pada kita, yaitu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu. Nah, ini dampak sholat yang kalau orang itu betul-betul menegakkan sholat, tidak hanya sekedar mengerjakan, ya, artinya sholatnya tidak berhenti pada pekerjaan-pekerjaan fisik saja, tetapi betul-betul mengubah perilaku kita. Karena ketika sholat itu, ya, ketika kita mulai bertakbir, memaha besarkan Allah, maka di dalam kehidupan ini prakteknya juga kita memaha besarkan Allah. Tidak menganggap selain Allah itu menjadi Tuhan kita, begitu. Betul-betul Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian membuat kita semakin khusyuk di dalam sholat kita, memperhatikan apa yang kita baca, memperhatikan gerakan-gerakan kita, yang kemudian kita menjadi tidak tergesa-gesa di dalam sholat. Karena ketika sholat itu kita mampu menghadirkan diri kita, kesadaran bahwa kita sedang bermunajat dengan Rabb kita, Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita imani, yang kita yakini itu keberadaannya, itu. Sehingga meskipun kita sholat di depan kita, fisiknya kita di masjid, di satu hal yang tidak tampak, tetapi kita mampu menghadirkan kesadaran bahwa Allah memperhatikan apa yang kita perbuat, memperhatikan sholat kita, bahwa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam satu hadis qudsi
bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah pun jawab Al-Fatihah kita gitu. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan untuk kita supaya ketika sholat pun kita bisa berlaku ihsan. Apa itu? Antabunallah karena katarohu. Kamu menghambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa'ilam takun tarohu, ya kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinkan dirimu fa'innahu yaroka, bahwa dia Allah melihat kamu. Maka itu yang kemudian menyadarkan kita bahwa Allah senantiasa melihat kita. Wallahu ya'lamu bima tasna'un. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dia Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka ketika kemudian kita menjadi orang yang menegakkan sholat, maka di dalam kehidupan pun perilaku kita, amal-amal kita itu nanti kemudian akan kita bawa pada keadaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, tunjukkan itu. Karena kesadaran kita bahwa Allah memperhatikan apa yang kita berbuat, maka kita menghindarkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ada peluang untuk berbuat zalim, kita cegah diri kita karena kita sadar Allah melihat kita. Ada keinginan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak, kita cegah meskipun kita ingin karena kesadaran bahwa oh Allah melihat apa yang saya ambil ini, bahwa ini bukan hak saya. Ada keinginan untuk berbohong, menipu, berdusta, bisa kita cegah karena wah saya kan sholat, oh Allah kan melihat apa yang saya lakukan. Bisa jadi orang lain tidak tahu, orang lain tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang saya lakukan gitu. Nah, ketika sholat itu hadir dalam kehidupan kita, tegak dalam kehidupan kita, jadi rasanya kita jadi orang yang sholat tidak hanya sekedar ketika kita sholat di masjid saja, tetapi di dalam aktivitas pekerjaan kita, di pasar, di kantor, di pabrik, dimanapun, ya hadirkan bahwa saya orang yang sholat, kita orang yang sholat, bahwa saya hambanya Allah, bahwa Allah memperhatikan apa yang saya perbuat, bahwa Allah menilai apa yang saya perbuat, bahwa nanti apa yang saya lakukan, perbuatan saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sholat itu berdampak pada kehidupan kita. Jangan sampai ya kita itu sholatnya hanya sekedar mengerjakan sholat, tetapi tidak membawa dampak pada kehidupan kita. Bisa jadi ada orang yang sholat tetapi kemudian sholatnya tidak berdampak. Ini sangat mungkin gitu bagi kita manusia itu ya. Jadi kita melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, tetapi pada saat yang sama di dalam kehidupan kita masih saja bermaksiat kepada Allah, masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu. Jadi waktunya sholat tiba, kita sholat itu aja gitu. Jadi sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Karena oh saya orang Islam, saya tidak salat begitu kan. Nah, saya sholat, tetapi kemudian selesai sholat, berpaling dari sholat, maksiatnya jalan terus. Nah itu nanti sholatnya tidak tegak itu berarti. Ya, sholat jalan, maksiat jalan itu kan. Nah itu tentu sholatnya tidak berdampak, sholatnya tidak tegak dalam kehidupannya. Dia hanya mengerjakan sholat gitu. Nah bisa jadi kalau demikian, sebagaimana diindikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dikatakan bukan termasuk orang yang menegakkan sholat. Bisa jadi tidak akan meraih kebahagiaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di jannahnya Allah. Bisa jadi malah kita terjerumus ke nerakanya Allah. Sebagaimana satu ayat dikatakan, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Ya, maka mereka mengatakan lam naku minal musallin, kami enggak termasuk orang yang menegakkan sholat itu. Bisa jadi sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji, tidak mampu mencegah dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kalau kita ingin meraih kebahagiaan ya menjadi al-muflihun, kriteria berikutnya adalah
kita bawa diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang menegakkan sholat. Tidak sekedar mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat itu. Yang mana bahwa sholat yang kita tegakkan tidak hanya hadir ketika kita mengerjakan sholat di masjid, tetapi betul-betul hadir di dalam kehidupan kita. Mencegah diri kita dari perbuatan keji, mencegah diri kita dari perbuatan mungkar. Demikian juga sholat kalau tegak dalam kehidupan kita, maka nanti kita bisa jadikan sholat itu sebagai wasilah untuk kita memohon pertolongan kepada Allah, sebagai penguat manakala kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Karena Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, ya, jadikanlah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Maka salat ini juga menjadi bagian untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi ujian-ujian kehidupan, untuk kita tetap kokoh, tetap tangguh, tetap kuat gitu loh. Tidak mudah putus asa ketika dalam kehidupan ini diuji dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, begitu. Karena sholatnya tegak, sholatnya hadir, begitu. Dia menyadarkan diri kita bahwa ketika menghadapi kesulitan, kesulitan itu kecil karena saya punya Allah yang maha besar itu. Karena ketika sholat itu kita memahabesarkan Allah. Oh, masalah-masalah saya tidak masalah karena saya punya tempat bersandar Allah Subhanahu wa taala. Oh, berbagai persoalan yang saya hadapi nggak apa-apa karena saya punya tempat nanti untuk berkeluh kesah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menegakkan sholat nanti akan menjadikan Allahus Samad, Allah sebagai tempat bersandarnya, Allah sebagai tempat bergantungnya. Maka dia akan memperoleh keberuntungan, kemuliaan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Terima kasih Ustaz atas mukadimah dan tausiahnya di kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah nanti di sesi yang kedua kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kita harus jeda terlebih dahulu. Insya Allah kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia bersama kami di Fajar Hidayah MTA TV. Dan kita masih bersama beliau Ustaz Didik Djoko Susilo yang membersamai dan membimbing kita di pagi hari ini. Dan di sesi yang kedua ini kami memberi kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bertanya langsung kepada Ustaz Didik. Anda dapat telepon di nomor 0271 679 3000 atau dipesan dengan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali dan sudah ada telepon yang masuk, kita terima terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana ini? Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Ibu Mutrika di Bengkulu. Silakan Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini di luar tema pertanyaan saya. Ya, setelah saya membaca Quran surat 7 ayat 96 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumil khasirun. Yang artinya, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang yang merugi. Yang saya tanyakan pada kalimat tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang yang merugi. Mohon pencerahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi secara ringkasnya kita bisa ambil pelajaran dari ayat-ayat yang Ibu baca ya, mulai dari ayat 96 itu kan Allah mengingatkan kepada kita ya. Kalau kita ingin bahagia di kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan kita berkah itu, maka syaratnya Allah berikan di situ. Ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan berkah dari pintu langit dan bumi gitu loh. Tetapi banyak yang kemudian manusia itu mendustakan ya, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa karena memperturutkan hawa nafsunya, merasa bahwa dia bisa dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan hartanya, seperti itu. Maka kemudian mereka ingkar, kufur, maka yang datang bukan kebahagiaan tetapi siksanya Allah, adabnya Allah. Maka kadang-kadang kan manusia ketika Allah beri ujian dengan kekuatan, dengan kekayaan, maka mereka merasa, oh ini saya bisa kok, oh ini aman, oh ini nggak ada apa-apa, begitu kan gitu. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Apakah mereka tidak menyadari bahwa kekuasaan Allah itu bisa saja datang pada kita baik di waktu malam maupun di waktu pagi dan seterusnya, begitu kan ya. Di waktu malam hari ketika kita sedang tidur, kita lihat ketika kita sedang tidur banyak bencana datang, banyak ujian Allah datang ya. Ataupun ketika kita pagi hari gitu kan sedang bermain-main ya di waktu duha begitu, bisa saja datang bencana dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tidak ada orang yang tahu. Misalkan kapan ini gempa datang, tidak ada yang tahu. Kapan ini tsunami datang, tidak ada yang tahu gitu. Dan seterusnya. Dan siapa yang merasa aman, yang kemudian tidak mau memanfaatkan waktu hidupnya untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, kalau orang kemudian merasa aman, tak mungkin ini akan datang kekuasaannya Allah, tak mungkin akan datang bencana, tak mungkin akan saya celaka dan seterusnya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang kemudian lalai dari taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi malah memperturutkan hawa nafsunya di dalam kehidupan. Nyatanya saya maksiat yo, ndak apa-apa gitu kan. Nyatanya kita misalkan dalam kehidupan ini isinya kemaksiatan, nyatanya kok malah sehat itu. Nyatanya kok malah tidak ada apa-apa. Nah, ini yang orang-orang yang seperti ini yang disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Fala ya'manu makrallah, tiadalah orang yang merasa aman dari siksanya Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi gitu loh. Karena apa? Karena nanti siksa Allah datangnya baktah, tiba-tiba, sebelum dia sempat untuk bertobat, sebelum dia sempat untuk beramal soleh. Ketika datang siksa itu, sudah nggak bisa lagi untuk berbaiki diri, tidak bisa lagi untuk berbuat kebaikan kalau sudah ketetapan Allah itu datang. Kalau sudah begitu, ya itu orang yang rugi, celaka, nanti menyesal gitu. Menyesal agar ditunda, menyesal agar diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Padahal kalau sudah ketetapan Allah datang, tidak bisa diundur walaupun sedikit ya, sebentar, tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, ketetapan Allah tiba, ya tidak bisa dimajukan maupun diundurkan. Nah, kalau kita lalai, lupa, belum beramal soleh, sudah saat datang kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menyesal kita. Orang menyesal, orang yang rugi. Maka dikatakan di situ gitu kan, kalau kita merasa aman dari
ujian Allah, dari siksanya Allah, dari kekuasaan Allah, rugi kita. Maksudnya aman itu kita tidak sadar akan kekuasaan Allah sehingga kemudian lupa tidak beramal soleh, lupa tidak berbuat kebaikan, tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang rugi. Demikian, Ibu. Baik, demikian tadi ya Ibu Mutrika di Bengkulu, semoga dapat dipahami. Dan kita melanjutkan kembali di penelpon yang sudah masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa, di mana ini? Pak Wosuban. Pak Wosuban. Ya, Baik, di mana Bapak? mau tanya tentang surat anak, penjelasannya gimana kok ada rajanya manusia dan Tuhan manusia, maksudnya itu ya apa? Mohon bisa diulangi Bapak, agak dikeraskan suaranya. Tanya tentang surat anak. Oh, surat Anas. Gimana Bapak? Kok ada, mohon dijelaskan surat Anas, kok ada yang rajanya manusia dan ada Tuhan manusia, itu maksudnya ya apa? Udah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita baca itu ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, memang konteks raja itu kita bisa maknakan sebagai penguasa, pemilik, bisa begitu kan ya. Raja yang menguasai kita, yang memiliki kita gitu kan. Sedangkan ilah itu bermakna pada sesembahan ya. Sesembahan bagi seorang mukmin, ilahnya, sesembahannya, pengabdiannya ya tentu hanya kepada Allah, sebagaimana tauhid kita ya, asyhadu alla ilaha illallah ya. Jadi peniadaan pada sesembahan, pada atau yang dianggap sebagai sesembahan gitu, dianggap sebagai Tuhan-Tuhan gitu kan. Jadi manusia mungkin menjadikan batu ini sebagai sesembahannya, menjadikan harta ini sebagai Tuhannya. Jadi Tuhan yang bukan Tuhan sebetulnya, maka bagi seorang mukmin nanti ilahnya, sesembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, jadi ilah itu bermakna zat yang dimana kita menghambakan diri, mengabdi kepadanya, itu ilah. Tapi kalau tadi malik ya, itu raja ya, atau yang menguasai. Jadi manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai. Jadi kalau bedanya di situ Bapak ya. Malikin nas itu rajanya atau yang menguasai manusia. Ilahin nas, ilah itu adalah sesembahan dari manusia. Demikian Bapak. Baik, demikian tadi ya Bapak Wo di Tuban, semoga dapat dipahami. Dan kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp Ustaz. Ada dari Bapak Supriyono di Batang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustadz, kalau kita sholat berjamaah, baik jahar atau sir, ternyata kita selama di rakaat pertama mengalami kewalahan dalam mengikuti bacaan dan gerakan imam. Padahal kita berusaha untuk tumakninah. Apakah kita diperbolehkan mengundurkan diri dari jamaah tersebut? Terima kasih. Baik, jadi memang di dalam sholat Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya berlaku tumakninah, gitu kan. Kemudian juga di dalam sholat Nabi SAW, terutama sholat fardu, sholat wajib, maka yang utama adalah berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Nah sekarang persoalannya ketika kita dalam komunitas jamaah di masyarakat kita, kaum muslimin dengan yang lain, ketika kemudian sholatnya tidak bisa tumakninah karena bacaannya yang terlalu cepat dan seterusnya, maka kita perlu ingat gitu ya, jangan kemudian serta-merta kita tinggalkan kebersamaan itu gitu. Karena dalam kebersamaan kaum muslimin, kaum mukminin, di sana ada aktivitas yang harusnya tumbuh. Apa itu?
kuntum khaira umat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka seruan ajakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar itu harus tumbuh. Kalau dalam satu masjid, dalam satu kebersamaan, tentu kemudian saling kenal, saling memahami, kan seperti itu harus tumbuh. Jadi masjid jangan hanya dijadikan tempat untuk datang pulang yang kita tidak mengenal kaum muslimin yang lain gitu. Mestinya persaudaraan Islam ini tumbuh dimulai dari masjid-masjid itu. Kita kenal saudara kita yang sholat bareng dengan kita kenal imam kita yang biasa mengimami kita gitu kan. Nah, ketika ada satu kekurangan, misalkan tadi sholatnya tidak bisa khusyuk karena terlalu cepat, tidak bisa tumakninah karena terlalu cepat, maka saling menasihati di dalam kebaikan, saling menasihati di dalam kesabaran, gitu kan. Kalau misalkan tadi yang bertanya kenal dengan imamnya, oh itu tetangga saya udah biasa ngobrol-ngobrol dengan saya. Nah, ingatkan, Mas, Pak, yang punten nyuwun sewu. Nah, katuse salatnya jenengan bacaannya kok katuse rati lancar banget gitu ya, sehingga terlalu cepat apa gimana gitu kalau sudah jenengan dekat begitu. Lah gimana toh, ada apa toh? Kan seperti itu kalau sudah akrab begitu. Mbok roti pelan-pelan iki enten sing napa kecontalan untuk mengikuti itu sehingga bacaannya kurang, mungkin karena kurang lancar sehingga mungkin telat dan seterusnya. Itu kalau misalkan jenengan sudah akrab dengan imamnya, ngobrol-ngobrol santai saja seperti itu. Atau kalau enggak ya cara kebersamaan kita ajak saja untuk ngaji bareng-bareng gitu kan. Saya yakin di masjid tersebut tentu ada waktu-waktu untuk kajian kan. Karena masjid kan tidak hanya untuk tempat ibadah, jadi tempat untuk memperdalam ilmu agamanya. Nah, ketika kajian-kajian itu, yuk coba kita mengkaji tentang bab sholat. Apa toh yang harus ada supaya kita tahu ilmunya sholat. Kita tiap hari sholat jamaah 5 waktu, tapi ilmunya kok nggak tahu ya sholat jamaah atau sholat secara umum itu harusnya seperti apa. Nah, dikajilah di situ. Kalau ada dari saudara-saudaranya jamaah di situ yang bisa memimpin kajiannya kan bisa dilakukan kajiannya. Atau kalau tidak ya undang ustadz, undang mubalik membahas tentang sholat. Maka di sana akan muncul tentang bagaimana supaya sholatnya tumakninah, bacaannya yang tartil, pelan-pelan dan seterusnya seperti itu. Begitu, jangan kemudian buru-buru tinggalkan kemudian saya pindah ke masjid yang jauh gitu. Nah, nanti mungkin fitnahnya juga banyak. Demikian Bapak. Baik, demikian tadi ya Bapak Supriyono di Batang, semoga dapat dipahami. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini dari hamba Allah di Gerobokan. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya nuzus? Apa yang dimaksud tidak dinafkahi? Sedangkan posisi saat ini usaha dilakukan bersama dengan orang tua. Anak dan menantu masih tinggal bersama orang tua. Makan dan kebutuhan lainnya masih jadi satu dengan orang tua dan mengambil dari usaha tersebut. Apakah hal tersebut anak dianggap tidak menafkahi istrinya? Demikian mohon pencerahannya. Jadi nuzus itu meninggalkan kewajiban suami istri ya begitu. Misalkan si istri kalau pergi tanpa pamit ya, tidak mau melayani suami, nah itu istrinya nuzus gitu kan. Kalau tadi konteksnya sepertinya suami ya yang kemudian dengan istrinya kehidupannya masih bersama orang tuanya ya. Saya mungkin ilustrasikan misalkan orang tua punya toko lah misalkan begitu, kemudian si anak itu suaminya gitu dan mungkin juga menantunya, nah hidup satu rumah di situ dengan satu mungkin usahanya toko di situlah begitu, si anaknya ikut membantu mengurusi toko itu. Nah begitu. Nah kemudian hidupnya saya nggak tahu tadi nggak diceritain ya, apakah
si putranya tadi kemudian diberi gaji atau bagaimana, atau kemudian terus pokoknya urip bareng-bareng di situ ya, makan sesuai disediakan oleh orang tuanya, si anak menantunya orang masak gitu, yang penting makan gitu kan. Kemudian kalau punya anak cucunya sekolah dibayari mertuanya atau orang tuanya begitu, apakah seperti itu gitu. Nah tentu kita harus kembali pada bagaimana rumah tangga itu supaya tegak ya. Jadi ketika seorang anak sudah berkeluarga, tentu berlatihlah untuk menjadi keluarga yang mandiri gitu. Nah ini kan orang tuanya masih hidup, masih ada dan masih kuat berusaha. Bagaimana kalau nanti orang tuanya sudah tidak kuat? Kalau si kita misalkan sebagai kepala keluarga tidak mulai belajar untuk mandiri gitu. Maka kalau sudah berumah tangga, berkeluarga, ya sebaiknya hidupnya mulai di rumah yang terpisah ya. Seorang laki-laki harus mulai memahami kewajibannya dia sebagai laki-laki gitu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala titipkan amanah istri, nanti amanah anak-anak begitu kepada kita para laki-laki gitu kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya Allah angkat para laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga untuk istri-istrinya, untuk anak-anaknya. Bima faddalallahu ba'dukum ala ba'din wa bima anfaqu. Karena Allah memang beri kelebihan laki-laki ini ya, dalam beberapa karakter dia lebih memang tipikalnya adalah memimpin, leader, mengarahkan, membimbing begitu. Kemudian Allah bebankan tanggung jawab nafkah ini kepada para laki-laki gitu. Maka seorang laki-laki ya infak wajibnya itu tidak hanya zakat gitu ya. Bagi yang sudah berkeluarga, memberi nafkah kepada istrinya, anaknya, mencukupi kebutuhan istrinya, anaknya, itu wajib bagi seorang laki-laki. Tidak boleh dia mengabaikan orang-orang yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya, ya tidak cukup makan, tidak cukup pakaian. Nah, seorang laki-laki nanti akan dimintai pertanggungjawaban begitu. Nah, maka dia harus menunaikan kewajiban itu. Salah satunya ya bermaisyah. Dia harus bekerja sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah sebagai laki-laki yang punya amanah istri dan anak-anak, maka dia akan bekerja keras agar tercukupi kebutuhan istri dan anaknya. Itu dari sisi nafkah lahirnya. Dari sisi ruhaninya, Allah juga bebankan kepada para laki-laki itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi nanti ini juga berkaitan, wahai para laki-laki, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bimbing ya, ajak istrinya, ajak anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau laki-laki itu memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan memberikan, mencukupi ya nafkah ya untuk istri dan anaknya, maka kemudian dia akan tegak ketika melakukan tadi bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, seruan-seruan untuk ke yang ma'ruf gitu kan. Kemudian nyegah kalau dari yang maksiat gitu. Karena dia tegak sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki karena dia menafkahi gitu. Tapi coba bayangkan kalau seorang laki-laki ya sebagai kepala keluarga dia tidak bertanggung jawab menafkahi gitu. Dia tidak memberikan nafkah. Nah, bagaimana suaranya, perintahnya akan didengar ketika dia menyeru kepada kebaikan sementara kewajiban dia tidak ditunaikan. Maka nanti istrinya, anaknya nggak akan dengerin. Oh, nyuruh-nyuruh, perintah-perintah sementara kewajibannya tidak ditunaikan. Nah, maka dimulainya di situ. Maka dari yang ditanyakan tadi ya mulai ditata. Kalau misalkan strukturnya di rumah orang tuanya, ya orang tuanya bertanggung jawab menegakkan di keluarga orang tuanya. Ketika kemudian si anak sudah mulai dewasa kemudian menikah, ya diajari, berlatih untuk kemudian mandiri gitu kan. Dia harus mengelola rumah tangganya sendiri begitu. Nah, orang tua juga memberi kesempatan pada putranya untuk mulai belajar mandiri. Oleh kamu kerja di toko saya gitu, nah nanti kamu saya gaji ya, gaji. Nah, kemudian ketika laki-laki atau anak itu menerima gaji, maka dia akan menunaikan tanggung jawabnya kepada istrinya, kepada anaknya begitu. Ini kamu saya
gaji, saya nafkahi, ayo keluarganya tanggung jawab ya bersama-sama nanti menata rumah tangganya, menata anak-anaknya, seperti itu gitu loh. Jangan kemudian pokoknya gampang, enggak gitu kan. Allah sudah memberikan petunjuk. Ini karunia pada kita. Rasulullah SAW sudah memberi petunjuk bagaimana kita membentuk keluarga kita sehingga nanti berwujud sakinah mawaddah warahmah gitu loh. Jangan kemudian memperturutkan hawa nafsu, wis ngene wae rapopo, enggak gitu. Seorang mukmin maka tundukkan kemauannya, hawa nafsunya pada petunjuk Allah, Quran. Tunjukkan kepada apa yang Nabi SAW wariskan kepada kita, hadis-hadis gitu kan. Di sana ada dalam kehidupan rumah tangga suami istri, ada kewajiban-kewajiban suami yang menjadi haknya istri. Demikian juga ada kewajiban-kewajiban istri yang menjadi haknya suami gitu. Rujuk ke sana gitu loh. Jangan ketika wis melu aku wae ning omahku kabeh gitu kan, nanti sudah orang tuanya tadi misalkan udah tak cukupi semuanya. Enggak, mulailah rumah tangga anaknya supaya diatur, ditata. Anak laki-lakinya dilatih untuk bertanggung jawab kepada keluarganya. Kamu sekarang sudah jadi suami, ya kalau dulu kamu anak saya tak cukup, sekarang kamu sudah suami, kamu latih untuk bertanggung jawab kepada istrimu, beri nafkah istrimu, bertanggung jawab kepada anak-anakmu, beri nafkah yang cukup untuk anak-anakmu, tanggung jawab terhadap memberi nasihat, menjaga agar terjauhkan dari api neraka, begitu. Nah, nanti laki-lakinya akan tegak, laki-lakinya akan menjadi pemimpin berikutnya setelah mungkin orang tuanya nanti juga tidak ada, begitu. Dan generasi akan bergilir terus. Sehingga kalau kita siapkan generasi kita itu ya salah satunya ya kalau yang laki-laki ya tegak menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, ya tanggung jawab terhadap nafkah lahir maupun nafkah batin. Istri juga dilatih tanggung jawab menjadi istri yang taat bekti kepada suaminya. Nah dari situ nanti mudah-mudahan wujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang melahirkan generasi-generasi yang tangguh di kemudian hari. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz, dan sepertinya tadi menjadi pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih atas nasihat dan tausiahnya. Semoga Ustadz sehat selalu dan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi perjumpaan kita di Fajar Hidayah pagi hari ini. Semoga apa yang beliau nasihatkan kepada kita dapat membimbing kita menuju diri yang menjadi lebih baik. Dan kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Akhirnya, saya Muhammad Faisal dan mewakili rekan-rekan yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.